sebelum memulai pembelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah kalau kabarnya sehat. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan absen terlebih dahulu. Apa hadir semua? Oke, sepertinya hadir semua ya. Ibu absen dulu ya. Clara Elvionita Harsari Putri, Dara Apriana Chan, Intan Hanifah, Intan Maulida, Rizka Putri Hakim. Baik, sepertinya hadir semua ya. Apakah masih ada yang ingat materi pembelajaran kita minggu lalu? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sholat jamaah dan fasar. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan materi mengenai sholat jamaah dan fasar? Baik, kalau memang tidak ada yang bisa menjelaskan, ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Sholat jamaah menurut bahasa artinya mengumpulkan ataupun menggabungkan, sedangkan secara istilah sholat jamaah artinya mengumpulkan sholat fardu dalam satu waktu, kemudian dikerjakan baik itu entah pada sholat pertama maupun pada sholat kedua. Di sini yang bisa dijamak yaitu sholat zuhur dengan sholat asyar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Sedangkan sholat subuh tidak bisa dijamak dan harus dikerjakan tepat pada waktunya. Sholat jamaah hukumnya mubah dan diperbolehkan di dalam Islam sebagai rukhsah, yaitu kemudahan bagi setiap hambanya. Kemudian macam-macam sholat jamak. Sholat jamak sendiri terbagi menjadi dua, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Jamak takdim yaitu artinya adalah mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu yang kemudian dikerjakan pada waktu sholat pertama. Contohnya sholat zuhur dan sholat asar yang dikerjakan pada sholat zuhur, dan sholat maghrib dengan sholat isya yang dikerjakan pada saat sholat maghrib. Kemudian jamak takhir. Jamak takhir adalah menggabungkan antara sholat maghrib dengan sholat isya dalam satu waktu, kemudian dikerjakan pada waktu sholat yang terakhir, yaitu sholat, misalkan sholat zuhur dengan sholat asyar yang dikerjakan pada sholat asyar, kemudian sholat maghrib dengan sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Nah, adapun syarat-syarat untuk melakukan sholat jamaah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, yaitu seorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yaitu musafir. Yang kedua selanjutnya yaitu jarak perjalanan minimal itu adalah 88,656 km ataupun lebih. Kemudian yang ketiga berniat menjamak sholat pada saat takbiratul ihram. Sampai di sini apakah semuanya sudah paham? Baik, kalau misalkan sudah paham, saya akan lanjutkan. Sholat khasar adalah sholat khasar secara bahasa artinya sholat khasar secara bahasa artinya meringkas. Sedangkan menurut istilah adalah mengerjakan sholat dengan cara meringkas sholat yang tadinya 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat, seperti sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Kemudian adapun syarat-syarat mengerjakan sholat khasar ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, seorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, yaitu seorang musafir. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu minimal 88,656 km ataupun 88,7 km. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, dalam keadaan sakit ataupun yang sudah uzur. Jadi orang-orang yang sudah tua ataupun orang-orang yang sudah jompo boleh melaksanakan sholat khasar ini. Kemudian yang keempat, sholat yang boleh di khasar adalah sholat yang jumlah rakaatnya itu 4. Kemudian yang terakhir adalah berniat mengkhasar sholat pada waktu takbiratul ihram. Baiklah, apakah di sini ada yang tidak paham atau ingin bertanya? Ibu persilahkan sekarang.
Baik, kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya, di sini Ibu akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Kalian semuanya ada 25 orang ya. Berarti satu kelompok 5 orang. Satu kelompok 5 orang dan akan dibagi menurut absen ya. Di sini kita akan menggunakan metode jigsaw, yang mana cara menggunakan metode ini adalah saya sudah akan membagi kalian dalam 5 kelompok. Di sini kelompok. Di sini adalah materi. Di sini saya kan sudah membagi kalian dalam 5 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan 4 dan 5. Kemudian di sini ada materi. Materinya itu juga ada 5 materi. Cara menggunakan metode jigsaw ini adalah kelompok 1 berjumlah 5 orang. Yang tinggal tetap di kelompok 1 adalah 1 orang. Kemudian mengirim anggota ke kelompok 2, mengirim anggota lagi ke kelompok 3, ke kelompok 4, kemudian ke kelompok 5. Kemudian dari yang kelompok 2 juga seperti itu, yang tinggal tetap di kelompok asal itu adalah 1 orang. Yang lainnya dikirim ke kelompok yang lainnya untuk mencari bahan materi yang ada di sub-sub judul ini. Begitu juga seterusnya. Nah, sudah selesai seperti ini. Jadi, 1 orang yang tetap tinggal di kelompok aslinya, dan yang lainnya itu adalah sudah menyebar ke kelompok 5 kelompok ini untuk mencari materi. Yang pertama ini menjelaskan macam-macam sholat jamaah, yang kedua tata cara sholat jamaah, yang ketiga syarat-syarat sholat jamaah, yang keempat syarat-syarat sholat qashar, dan yang terakhir membedakan sholat jamaah dan sholat qashar. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan kalian waktu 7 menit untuk berdiskusi dan mencari materi ini. Semuanya berdiskusi dan mendapatkan bahan, kemudian akan kembali ke kelompoknya masing-masing, kelompok awal, dan kemudian kelompoknya itu harus anggota kelompok yang tadi pergi ke kelompok lain harus menjelaskan materi-materi, bahan-bahan yang didapat dari kelompok lain itu untuk dijelaskan nantinya. Dan di sini saya hanya memberikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi. Kemudian saya akan meminta masing-masing 1 orang untuk maju ke depan dan menjelaskan 5 poin mengenai materi ini. Dan siapa kelompok yang paling tepat jawabannya dari 5 materi ini memberikan jawaban dan memberikan penjelasan yang paling lengkap akan mendapatkan reward dan mendapatkan hadiah. Oke, baik. Mungkin hanya sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kekurangan, apabila ada kekurangan dan kesalahan, itu ada kekurangan saya sebagai seorang manusia biasa. Tetapi apabila ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu merupakan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum kita berpisah seperti biasa, saya akan memberikan oleh-oleh untuk kalian semua. Silakan sekarang buka bukunya halaman 83, kerjakan soal-soal yang ada, dan minggu depan harus dikumpul. Kita akan membahas materi sholat jamaah dan qashar ini lagi minggu depan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.